Akhirnya terjadi apa yang dikhawatirkan Bapak Presiden Prabowo tentang Bantar Gebang. Dalam pidatonya Pak Prabowo mengutarakan kekhawatirannya terhadap gunungan sampah di Bantar Gebang yang kabarnya sudah setinggi gedung 16 lantai dengan jumlah kapasitas mencapai 55 juta ton. Namun apa mau dikata jika ternyata realisasinya tidak sesuai yang diharapkan? Kiranya setelah pidato tersebut masalah sampah akan teratasi. Namun ternyata solusinya tidak benar-benar ada untuk menyelesaikannya. Di Bantar Gebang itu saya dapat laporan limbahnya 55 juta ton. Sudah menggunung. Kalau terjadi hujan deras, dia bisa membahayakan banyak kampung di sekitar itu. Yun, ya Allah. Infonya di warung doang ada 8 orang di warung. Supir katanya ada juga nih, ya Allah, ya Allah. Lebaran ada bayi longsor bulog. Banyak orang. Posisi Jona lagi gue lagi kan, lagi jalan. Saya lagi pada mulai. Pada enggak Beko lagi jalan. Nah itu. Lu udah tahu Beko. soalnya baru naik ini jam 2. Sekarang jam berapa? Jam 1 sekarang? Jam 2. Informasi terkini. Kita lagi. Nanti masuk ini supir-supir banyak ini. Ya Allah. Orang enggak. Ada loh orang ada neneknya katanya kembar, panggil si kembar siapa? Seperti yang kita ketahui, ternyata Bantar Gebang itu tanggung jawabnya Pemprov Jakarta. Karena memang sampah yang dibuang ke TPA Bantar Gebang adalah sampah dari Jakarta. Namun seperti biasa Bapak Pramono selalu saja ada gebrakannya. Jadi menurutnya terjadinya longsor akibat cuaca ekstrem karena hujan lebat. Namun beliau juga dalam pidatonya mengatakan akan melakukan solusi konkret terkait masalah sampah tersebut. Semoga saja bukan hanya sekedar pidato saja ya teman-teman. Karena beliau juga dulu di tahun 2025 pernah mengatakan bahwa sampah adalah harta karun yang akan beliau kelola dengan baik. Namun sampai sekarang solusi itu tidak pernah ada. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 4 orang dalam peristiwa longsornya gunung sampah di zona 4 TPST Bantar Gebang yang terjadi pada hari Minggu yang lalu, tepatnya jam 14.30 akibat hujan lebat dan durasi panjang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan korban yang meninggal dari PJLP Dinas Lingkungan Hidup akan mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara biaya pengobatan bagi yang luka-luka sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah DKI Jakarta. Sebagai langkah mitigasi, layanan di zona 4A ditutup sementara. Pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang diminimalkan, operasionalnya dialihkan ke zona 3, serta disiapkan 2 titik baru sambil dilakukan perapian. Yang dulu sampah menjadi momok, menjadi beban, sebentar lagi sampah ini seperti harta karun diperebutkan oleh siapapun. Sekarang Mas Gita, tamu saya yang paling banyak adalah orang mau ngurus sampah. Mereka semua lagi menunggu keputusan Bapak Presiden. Bagi saya pribadi, bagi Jakarta, tipping fee sudah bukan menjadi persoalan lagi. Sehingga dengan demikian berapapun kami sanggup untuk itu. Karena apa? Stoknya ada, kebutuhannya ada, demand-nya ada. Walaupun ada di wilayah Bekasi, Jawa Barat, namun TPA Bantar Gebang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi untuk para penyinyir jangan salahkan KDM ya dalam hal ini. Ada berita duka yang perlu saya sampaikan, telah terjadi longsor di TPA Bantar Gebang, Kota Bekasi.
TPA ini merupakan tempat pembuangan sampahnya warga Jakarta yang dikelola oleh Pemprov Daerah Khusus Jakarta. Dan dari musibah ini ada 4 orang meninggal dunia dan 5 orang masih dalam pencarian. Semoga yang meninggal dunia diterima iman dan Islamnya, diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang dalam pencarian semoga lekas ditemukan, dan selanjutnya juga semoga TPA Bantar Gebang bisa ditangani dengan baik dan tidak terjadi longsor lagi. Terima kasih, salam untuk semuanya. Jadikan musibah ini sebagai pembelajaran bagi kita agar kita senantiasa waspada dalam setiap saat, karena peristiwa musibah seringkali terjadi tanpa diduga. Longsornya tempat pembuangan akhir Bantar Gebang yang memakan 4 korban jiwa harus menjadi concern kita semua orang Jakarta, karena semua sampah Jakarta yang bertonton setiap harinya bukan berada di dalam Jakarta, tetapi ada di Kota Bekasi, di Provinsi Jawa Barat, bukan di dalam Jakarta. Dan kondisinya sudah diprediksi memang semakin akan membahayakan siapapun yang bekerja untuk mengolah sampah kita. Setiap harinya ada sekitar 7.000 sampai 8.000 ton, kalau dikira-kira ada sekitar 1.000 sampai 1.100 truk sampah yang harus mengantar sampah seluruh Jakarta ke Bantar Gebang. Jalan-jalan menuju Bantar Gebang sudah sangat tertutup dan sudah sangat penuh pemukiman yang akan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Tinggi sampah kita itu sudah mencapai 40 meter sekitar gedung 16 lantai, dan longsornya langsung ke tempat pemukiman warga setempat. Di tahun lalu gue berkesempatan untuk berkunjung ke sana untuk melihat apa yang terjadi di sana, bahwa situasi dalam pengolahan sampah kita sangat-sangat minim. Kita tidak tahu apa yang harus bisa kita lakukan karena memang pemerintah pun sudah tidak ada begitu banyak dana yang dikucurkan ke sana. Sampah itu tidak bisa semata-mata langsung dimusnahkan. Sampah itu harus dipilah-pilah kemudian di-recycle, tapi juga mesin kita tidak cukup untuk melakukan penampungan sekitar 8.000 ton per hari itu. Bisa hanya ditumpuk, ditutup, sehingga harus naik terus menjadi gunung-gunung dan menjadi bukit. Dan paling besar, nomor 1 adalah sampah rumah tangga. Sehingga siapa yang salah terhadap sampah tersebut, pendidikan di dalam rumah tangga kita untuk memilah sampah yang keluar dari rumah tangga kita. Dan sampah paling besarnya adalah sampah makanan buang. Katanya kita dalam masa resesi, dalam masa susah makan, tetapi kenapa masih banyak makanan-makanan sisa dan makanan-makanan tidak terolah. Jadi mulai sekarang kalau ketika kita mau membuang sampah, kita harus mengingat, kita harus bertanggung jawab apa yang keluar dari rumah tangga kita adalah sampah yang harus terpilah, dan jangan sampai memakan korban dari orang-orang lain lagi di area Bantar Gebang ataupun area TPA tersebut. Pertanyaannya, sampah yang di rumah Anda apakah sudah dipilah yang mana yang dapat di-recycle, yang mana yang sampah rumah tangga atau sampah basah, sampah makanan, dan yang mana sampah yang tidak bisa diolah kembali. Jadi urusan sampah bukan hanya urusan pemerintah, tapi urusan kita semua.